Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan materi mengenai bias dalam pengukuran kinerja karyawan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zagir Wicaksana dari kelas B Manajemen dengan NIM 20035010223. Sebelum melangkah ke materi bias dalam pengukuran kinerja karyawan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja atau biasa disebut penilaian kerja karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan atau setahun sekali. Evaluasi kerja di sini merupakan tindakan pengukuran terhadap aktivitas karyawan yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai umpan balik dalam melakukan koreksi terhadap kegiatan organisasi. Setelah memahami apa itu evaluasi kinerja, sekarang kita akan membahas mengenai bias-bias dalam pengukuran kinerja karyawan. Dalam proses pengukuran kinerja karyawan, seringkali terjadi bias. Bias dalam penilaian kinerja karyawan ini adalah sebuah penyimpangan yang dapat mempengaruhi keakuratan dalam penilaian tersebut. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pandangan subjektif penilai kepada karyawan. Nah, adapun bias-bias menurut Werther dan Davis tahun 1996 adalah: yang pertama ada halo effect. Bias ini terjadi apabila penilai menyukai atau tidak menyukai karyawan. Apabila penilai secara pribadi menyukai karyawan, maka penilai cenderung akan memberikan penilaian positif pada semua aspek penilaian. Namun sebaliknya, apabila penilai tidak menyukai karyawan, maka ia akan cenderung memberikan penilaian negatif kepada karyawan tersebut. Yang kedua adalah leniency and severity effect. Leniency effect ini terjadi apabila penilai memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada karyawannya. Ia merasa bahwa ia harus berbaik hati kepada karyawan. Dengan begitu, penilai akan memberikan penilaian yang cenderung baik pada setiap aspek penilaian. Sedangkan severity effect terjadi apabila penilai memiliki falsafah yang sebaliknya dari leniency effect. Maka penilai akan memberikan penilaian yang cenderung buruk pada setiap aspek penilaian. Yang ketiga ada central tendency, adalah sebuah bias yang terjadi apabila penilai memiliki tingkat toleransi yang terlalu tinggi, di mana penilai tidak mau memberikan penilaian yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah pada bawahannya, sehingga hasil penilaian akan cenderung berada pada nilai rata-rata. Hal ini akan menguntungkan karyawan yang memiliki kinerja buruk ataupun merugikan karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Dan yang keempat ada assimilation and differential effect. Assimilation effect terjadi apabila penilai cenderung menyukai karyawan yang memiliki kesamaan dengan penilai. Kesamaan ini dapat berupa ciri-ciri atau sifat yang dimiliki karyawan. Jika karyawan memiliki kesamaan dengan penilai, maka penilai akan memberikan penilaian yang baik dan positif kepada karyawan tersebut. Berbeda dengan differential effect dapat terjadi apabila karyawan memiliki perbedaan ciri-ciri atau sifat dengan penilai. Namun sebenarnya, perbedaan itulah yang menjadi kelebihan karyawan yang ingin dimiliki oleh penilai. Penilai tidak memiliki sifat-sifat tersebut yang kemudian menyebabkan timbulnya kecemburuan. Maka penilai akan cenderung memberikan penilaian yang buruk dan negatif kepada karyawan tersebut. Yang kelima ada first impression error. Bias ini disebabkan oleh pandangan pertama, di mana penilai akan memberikan penilaian berdasarkan kontak pertama dengan karyawannya. Penilai akan membawa kesan pertemuan pertama ini dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian kesan-kesan itulah yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian. Dan yang keenam ada recency effect, di mana recency effect ini dapat terjadi karena penilai memberikan nilai berdasarkan kejadian yang baru saja dialami, sehingga melupakan prestasi ataupun kesalahan yang sudah dilakukan pada masa lampau.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi mengenai bias-bias dalam pengukuran kinerja karyawan kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penyampaian materi saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.